akan menyampaikan beberapa strategi kampanye yang dipakai untuk perubahan sosial di masyarakat ya, pada umumnya termasuk juga di Indonesia. Nah, kampanye untuk perubahan sosial itu merupakan upaya yang diorganisasikan dan dilaksanakan oleh sekelompok orang yang kita kenal dengan sebutan change agents ya, yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, jadi target adopter, untuk menerima, mengubah, atau meninggalkan gagasan, sikap, praktek, dan hal-hal yang lain ya. Karena dalam masyarakat itu selalu ada orang-orang yang concern untuk mengubah anggota masyarakat yang lain kepada hal-hal yang menurut perhitungan dianggap baik gitu ya. Kalau tidak selalu masyarakat dengan sadar sendiri mengubah perilakunya gitu. Misalnya di sini ya terkait dengan pandemi COVID-19 ini tentang virus corona kita, yang dimaksud dengan diselenggarakan secara organisasi yang baik kan sebelumnya pemerintah sudah punya Kementerian Kesehatan gitu kan, kementerian yang lain, Kementerian Sosial dan sebagainya. Tapi menghadapi pandemi COVID, pemerintah membentuk Satgas COVID kan. Kemudian sampai kepada provinsi, kabupaten itu selalu ada Satgas. Bahkan mungkin ada unit-unit sendiri, bahkan sampai ke tingkat RT RW itu ya ada orang-orang yang ditugasi untuk memonitor, kemudian memberikan bantuan darurat. Nah, ini yang dimaksud dengan merupakan organisasi gitu ya. Merupakan upaya yang dilakukan organisasi dan dilaksanakan oleh sekelompok orang. Dalam konteks pandemi COVID itu misalnya Satgas pandemi COVID itulah yang disebut change agents, karena banyak hal yang kemudian harus disampaikan kepada masyarakat. Perubahan kita tahu sendiri misalnya pemberitahuan tentang PSBB, perkembangan berikutnya tentang keseimbangan baru, gitu kan. Kemudian juga hal-hal yang harus dilakukan masyarakat. Bayangkan saja bagi masyarakat Muslim Indonesia yang biasa setiap hari raya Idul Fitri itu melakukan silaturahmi kepada keluarga, baik di dalam kota yang sama maupun harus mudik gitu ya. Itu kan sudah internalize ya, walaupun tidak semua orang melakukan mudik itu. Tapi itu sudah merupakan satu nilai yang internalize lah, kalau bahasa biasa nama sudah mendarah daging gitu, seolah-olah kewajiban. Tiba-tiba kan berubah, kita harus tidak melakukan itu, bahkan tidak boleh kan melakukan itu, atau kalau sampai ada upaya-upaya yang ya merupakan ekses lah. Pada lebaran yang lalu itu, pada Idul Fitri yang lalu, ada orang yang berusaha menembus batas-batas yang diberikan oleh pemerintah supaya bisa berkunjung ke kampung halaman. Nah, itu adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada masyarakat, misalnya itu. Nanti ada, itu merupakan bagian pekerjaan dari Satgas ini. Oke. Kalau dilihat dari strateginya, itu ada beberapa strategi yang dipakai ya di dalam mengubah perilaku kita itu. Pertama dari pendekatan teknologi, strategi teknologi, misalnya ditemukannya kultur jaringan ya. Di agronomi, kultur jaringan itu kan mempercepat proses produksi. Misalnya kultur jaringan yang dilakukan untuk kentang, pisang misalnya. Dulu orang menanam pisang dengan memindahkan anakan pisang yang berada di bawah induknya, gitu kan. Kalau sekarang kan dengan kultur jaringan, anakan pisang bisa dibuat di dalam cawan petri, ya, di laboratorium dengan mengiris bonggol pohon pisang, nanti akan bertunas, berakar, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan benih pisang, gitu kan, misalnya sebagai contoh. Atau kentang gitu ya, tidak menunggu tunas yang tumbuh pada kentang, tapi kentangnya sengaja diiris-iris dalam ukuran tertentu, diberi zat tertentu, kemudian akan menyemai kan menjadi anakan baru. Nah, kemudian rekayasa genetik juga dilakukan kan, misalnya untuk kedelai, untuk umbi, banyak sekali rekayasa genetik, untuk padi gitu, bahkan untuk binatang.
seperti ayam petelur gitu, ayam pedaging gitu kan mengalami rekayasa genetik. Ini mengubah perilaku kita sebagai masyarakat ya, dalam perilaku konsumsi berubah misalnya kan, karena bahan-bahan yang tersedia lebih banyak, terjadi perubahan. Kemudian teknologi substitusi produk gitu ya. Ini juga misalnya susu formula. Susu formula itu yang dimaksud susu formula itu adalah susu untuk bayi ya. Selain itu bukan susu formula. Jadi susu formula itu untuk bayi neonatal 1 hari sampai usia 24 bulan. Setelah itu, saya 12 bulan. Setelah itu bukan susu formula. Nah, susu formula itu kan walaupun di dalam filosofisnya bukan pengganti ASI gitu ya. Dan selalu itu dicantumkan di dalam kemasannya bahwa ini bukan pengganti ASI. Karena susu yang terbaik buat bayi itu tetap ASI. Tapi ya dalam pelaksanaannya ini mengubah banyak hal di masyarakat. Termasuk membuka peluang kepada ibu-ibu yang bekerja ya. Kalau dulu mungkin zaman tahun 50-an atau sebelumnya lah 60-an, wanita berkarir di luar rumah itu di public domain gitu ya. Itu ada penghalangnya, diantaranya pada saat mereka sedang punya bayi yang harus disusui, sementara di PNS saja cuti melahirkan itu hanya 3 bulan ya. Kalau diambil di ujung misalnya diambil setelah lahir si bayi tidak dicuti sebelumnya pada hamil, itu hanya punya 3 bulan Anda bersama anak bayi yang baru umur 3 bulan, padahal masih perlu ASI. Nah itu menjadi kendala bagi wanita-wanita dulu, karena sistemnya menghendaki demikian, 3 bulan saja cutinya, bulan keempat Anda harus ngantor lagi. Nah itu ada kecemasan, ada rasa bersalah pada ibu-ibu yang berkarir di public domain ini, karena anaknya tidak bisa disusui pada waktunya. Nah, kehadiran susu formula itu rupanya ikut menggerus kekhawatiran itu ya. Karena mereka membaca dalam susu formula disediakan zat-zat esensial yang diperlukan bayi ya. Akhirnya ya udahlah diberi susu formula saja gitu. Walaupun pemerintah dengan keras mendorong juga bahwa ada ASI eksklusif ya untuk 4 bulan, sekarang saya ingat 6 bulan ya. 6 bulan bayi itu tidak boleh diberi yang lain selain ASI. Padahal kebiasaan di masyarakat, begitu hari lahir pertama setelah dibersihkan, bibirnya diolesi madu supaya manis lah bibirnya, itu tidak berkata kasar dan sebagainya misalnya, atau diberi umur 2 bulan sudah diberi kerokan pisang gitu kan misalnya, padahal itu ada ASI eksklusif tidak boleh. Nah ini susu formula itu pada gilirannya mengubah perilaku masyarakat. Datanya tadi yang seperti saya ilustrasikan. Ini juga sekarang Anda bisa mendapatkan es krim durian sepanjang bulan ya, sepanjang tahun. Walaupun sekarang juga rekayasa genetik dari durian itu sudah menyebabkan durian tidak bermusim, kayak jambu kelutuk, jambu kristal, jambu itu kan tidak bermusim, setiap saat ada. Yang satu sedang menua, putik yang baru sudah tumbuh lagi kan gitu. Durian jadi, tapi dulu sebelum teknologi rekayasa genetiknya seperti itu, orang menggunakan esen durian gitu ya, supaya punya hidangan rasa durian setiap saat. Kemudian teknologi inovasi produk. Inovasi produk, jadi produk itu misalnya untuk menanggulangi kekurangan kebutuhan bahan pangan pokok beras kita ya, para ahli agronomi, ahli pemuliaan, ahli macam-macam para ahli berupa menciptakan varietas-varietas baru. Ini high yield variety ya. Jadi dulu kebanyakan varietas-varietas lokal itu kan varietas dalam. Padi itu ditanam baru 6 bulan kemudian bisa panen. Tapi dengan teknologi inovasi itu berubah. Padi bisa dipanen dalam waktu 100 hari lebih sedikit lah, atau 3 bulan lebih sedikit tergantung dari varietas yang dikembangkan, dengan hasil yang jauh lebih baik, bisa sampai mencapai 9 ton per hektar aktual ya.
segala macam, tapi dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dicukupi, kan jumlah air, jumlah haranya, pupuk, kemudian pemeliharaan gitu. Tapi pada gilirannya ini mengubah juga perilaku masyarakat. Sebenarnya dengan ditemukannya teknologi paritas padi yang baru misalnya, itu perubahan sosial terjadi di dalam masyarakat. Contoh yang paling sederhana saja, gitu ya. Padi paritas baru itu tidak bisa lagi dituai dengan menggunakan ani-ani sambil bernyanyi-nyanyi ibu-ibunya itu. Kenapa? Karena dia tersentuh betis yang jalan aja, bulirnya jatuh. Gitu, sehingga ketika panen itu harus dilakukan dengan cepat supaya bulirnya tidak berserakan. Dikumpulkan baru Anda mungkin melihat digebukin gitu ya, supaya bulirnya jatuh gitu. Nah, itu hal yang sederhana terlihat oleh mata, tapi di masyarakat itu tiba-tiba berubah strukturnya, nilainya juga berubah. Sekarang panen itu bukan peristiwa sosial lagi. Dulu mah panen peristiwa sosial. Saya ingat di kampung itu ya, kalau panen itu ibu guru aja tidak pergi ke sekolah, tapi ikut panen walaupun dia hanya dapat 1 ikat. Kemudian kata ayah, udah ibu ambil aja zakat gitu, nggak ditimbang. Kalau yang sudah profesional kan bisa banyak. Peristiwa sosial panen padi itu. Sekarang enggak, itu sudah peristiwa komersial. Ada orang-orang yang melakukan borongan memanen gitu. Karena memotong padi dengan arit itu bukan pekerjaan wanita, perlu tenaga yang lebih keras ya. Itu menjadi pekerjaan laki-laki. Nah, kelompok wanita terusir dari sawah pada saat panen. Gitu kan? Sehingga dia kehilangan pekerjaan, akhirnya migrasi lah ke kota atau ke tempat lain supaya dapat pekerjaan yang lain. Ini contoh yang menjadi ekses dari high variety kalau dilihat dari aspek sosiologis ya. Kemudian yang kedua itu adalah strategi legal atau politik. Ini strategi yang menggunakan aspek hukum untuk hal-hal yang tidak disukai oleh pemerintah, misalnya dalam ini sebagai personifikasi dari masyarakat, misalnya kebiasaan merokok atau minum homer. Nah, itu akan dicoba diubah dengan menerbitkan aturan-aturan hukum perundang-undangan gitu ya. Misalnya kalau secara politik itu misalnya Anda dulu sampai ditempel di bis kota kan sebagai iklan transit, pemerintah kota mengumumkan bahwa mereka yang membuang sampah sembarangan ke jalan atau ke sungai akan dikenakan denda sekian atau kurungan badan sekian hari. Itu kan misalnya itu adalah peraturan-peraturan yang menghendaki tingkah laku tertentu kita diubah. Misalnya kemarin dalam yang mutakhir tentang COVID misalnya ya, prokesnya itu kan kita harus menggunakan masker kalau ada orang lain di situ kan gitu ya. Atau Anda sedang menderita, itu sebaiknya memakai masker supaya tidak menularkan pada yang lain. Bahkan sampai berkendaraan pun pengemudinya harus memakai masker, naik motor dibonceng itu harus memakai masker kedua-duanya. Dan tidak hanya diberi anjuran tapi sampai diancam gitu ya, sampai dihukum. Ada yang sampai disuruh push up lah karena tidak memakai masker sebelum diberi masker baru oleh petugas, oleh Satgas Covid. Ada yang disuruh menyapu jalan lah, jadi hukuman sosial gitu kan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk peraturan baru atau politik yang menghendaki perilaku tertentu harus dibuang sehingga diberi sanksi khusus. Atau ini peraturan tata niaga garam dulu ini dibuat pada saat timbul peraturan SKP 3 Menteri, sampai timbul ekses ya, garam Jawa Timur itu tidak diterima di Medan karena PPM jodium PPM-nya itu tidak sesuai SKP 3 Menteri yang harus 40 ppm jodiumnya pada garam gitu. Tidak boleh dikirim garam krosok gitu, harus garam yang sudah di average ya, harus difortifikasi dengan jodium. Misalnya contoh-contoh peraturan, banyak sekali di kita peraturan dan dari partai politik juga ada yang mendorong perilaku tertentu atau maupun dari pemerintah gitu ya, yang mengubah perilaku masyarakat. Yang juga ada strategi ekonomi. Ini yang strategi ekonomi, mungkin tadi saya salah menyebutnya. Jadi perilaku-perilaku yang tidak disukai itu, produk-produk ekonominya itu cenderung diberi cukai yang tinggi. Saya tidak merokok dari tahun 94. Sebelumnya saya perokok berat. Sehingga tidak tahu berapa harga di Samsung satu bungkus sekarang.
Tapi seingat saya, misalnya waktu itu saya beli G-Samsu itu 10.000 per bungkus. Itu sebenarnya 6.000. Itu adalah retribusi kepada pemerintah, cukai. Tembakau itu di kemasannya kan ada pita cukai itu yang harus kita beli dari Kementerian Keuangan. Sebagai cukai, sebagai pajak produk lah gitu. Tapi tinggi sekali. Produsen rokok itu menjual 10.000, dia hanya mendapat 44.000, yang 6.000-nya disetorkan kepada negara gitu. Itu sebenarnya upaya untuk mengurangi laju tingkat pemakaian, walaupun ya sampai pernah digosipkan juga menjadi wacana nanti setiap rokok itu minimum harganya 50.000 gitu kan. Tapi rokok di kita itu memang dilematis. Dilarang diproduksi, yang kasihan petani tembakau kan, puluhan ribu keluarga mungkin petani tembakau di Jawa Timur, di Jawa Tengah seperti di Wonosobo gitu, yang terdampak kalau dilematis. Atau kemudian subsidi untuk perilaku yang diinginkan. Jadi ada perilaku-perilaku yang diinginkan. Saya ingat sekali itu tahun-tahun 80 akhir 88 saya menikah, kemudian saya punya kartu kuning dari BKKBN ya, kartu peserta KB, menggunakan salah satu alat itu kontrasepsi untuk istri saya waktu itu. Nah ternyata kartu kuning ini, karena pemerintah kan sedang menggalakkan sekali keluarga berencana, program keluarga berencana nasional. Ternyata kartu kuning itu ketika saya belanja di GLAL itu di di Jakarta, bisa memberikan diskon sampai 15%. Kalau saya, jadi kasirnya bertanya, Bapak sudah berkeluarga, sudah ikut KB, ikut, ada kartunya Pak? Ada, ini saya bilang kartu peserta KB-nya berwarna kuning. Itu sampai dapat diskon 15% di Pancoran, di GLAL Pancoran itu. Nah itu adalah perilaku yang memang diinginkan oleh pemerintah, ya kita ber-KB gitu, menggunakan alat kontrasepsi tertentu, sehingga disubsidi perilaku itu. Banyak perilaku yang lain misalnya yang juga diberikan dorongan supaya orang memakainya dan gitu ya. Jadi itu upaya-upaya yang kalau ini yang memang permanen ya, dan yang paling baik, paling permanen juga hasil yang diartikan baik dari pendidikan sekolah yang formal maupun pendidikan luar sekolah. Ini mewakili non formal dan informal ya. Pendidikan sekolah itu kan cenderung mengubah perilaku kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi mahir, dan seterusnya. Demikian juga pendidikan luar sekolah. Nah, yang pemasaran sosial ini masuk juga ke dalam salah satu strategi gitu, pemasaran sosial. Cuman ya saya tidak tahu apa dia dimasukkan juga kepada dari pendidikan luar sekolah. Tapi itu sebagai salah satu strategi yang memiliki keunggulan sehingga dipakai gitu ya. Karena di pendidikan luar sekolah juga sudah banyak pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang chef. Anda tidak harus belajar di ilmu tata boga kan. Sekarang Anda bisa kursus tentang membuat masakan khas Indonesia, masakan khas Eropa, dan seterusnya. Bahkan untuk menjadi profesional yang lain juga tidak harus selalu ditempuh melalui bangku kuliah. Tapi bisa dari pendidikan non formal, pelatihan-pelatihan. Kemudian yang juga terjadi adalah strategi, ya sebenarnya jadi ada disertai dengan pemaksaan lah, bukan kekerasan. Tapi pemaksaannya itu sering dengan kekerasan. Itu kan tergantung situasi dan tergantung kegawatannya atau urgensi dari perubahan itu. Ini kadang-kadang disertakan juga ini coercion, ini perubahan masyarakat melalui coercion, pemaksaan. Misalnya bedol desa gitu kan. Dulu itu ada program transmigrasi, mungkin Anda tidak mengenalnya, tidak mengalaminya maksud saya. Yang disebut program transmigrasi bedol desa. Kan transmigrasi itu ada transmigrasi yang sukarela, orangnya sendiri yang berniat transmigrasi, fasilitas disediakan oleh pemerintah, atau fasilitasnya swadaya. Transmigrasi pergi sendiri ke Sumatera, ke mana, ke Kalimantan gitu. Tapi juga ada yang dengan coercion, orang-orang yang tinggal di daerah berbahaya. Saya ingat itu waktu Bendungan Saguling di daerah Sungai Citarum,
Bendung Cirata itu kan di sekitarnya itu rumah penduduk ya. Dalam radius sekian kilometer itu penduduk. Bahkan saya sering main sekali di, di daerah Mande, di Cikalong itu yang jadi Bendung Cirata sekarang. Itu sebagian penduduknya itu ada yang transmigran bedol desa. Dipaksa oleh pemerintah disediakan lahan baru di Sumatera, diongkosin pindah, diberi catu 1 tahun tunjangan hidup gitu, karena tanahnya dipakai oleh pemerintah untuk menjadi bendungan gitu kan, nggak bisa dipaksakan karena radius yang direndam untuk jadi bendungan itu sangat besar untuk pembangkit tenaga listrik dan irigasi pertanian gitu. Nah itu mengubah perilaku masyarakat. Perubahan sosial terjadi di dalam masyarakat kalau 2 hal terjadi ya. Pertama terjadi perubahan struktur di dalam masyarakat, dan yang kedua terjadi perubahan nilai. Itu baru kemudian disebut perubahan sosial. Misalnya contoh yang ekstrim gitu, yang sederhana bisa dipahami, ketika para proklamator memerdekakan Indonesia pada 17 Agustus tahun 45, maka terjadi 2 hal itu ya. Terjadi perubahan struktur. Indonesia yang asalnya negara jajahan, bahkan negara pun bukan, kita hanya wilayah jajahan berganti-ganti antara Belanda, Inggris, Portugis, terakhirnya juga Belanda, Jepang, itu berubah menjadi suatu negara republik yang merdeka kan, dengan struktur yang jelas. Kalau waktu itu kita mengambil republik dengan presiden sebagai kepala negara, didampingi oleh yudikatif dan legislatif. Kemudian struktur ke bawahnya juga pemerintahan daerah dan seterusnya. Kita tidak memilih pola Indonesia Serikat, walaupun pernah terjadi dalam sejarah perkembangan kita ya. Kemudian terjadi perubahan filosofi kan. Kita dari orang terjajah menjadi orang merdeka, bayangkan saja itu nilai filosofis sebagai orang merdeka. Nah itu terjadi perubahan sosial yang besar. Di dalam program yang setelah Indonesia berjalan, misalnya terjadi perubahan sosial juga. Misalnya program BKKBN itu berhasil mengganti prinsip banyak anak banyak rezeki dengan cukup 2 anak saja. Bahkan laki dan perempuan dianggap sama. Cukup 2 anak, laki ataupun perempuan. Sementara di dalam suku kita kan ada yang mendahulukan perempuan atau lebih mendahulukan anak laki. Itu terjadi perubahan. Struktur masyarakat juga berubah dengan adanya keberhasilan program BKKBN 2 anak saja. Gitu. Nah ini adalah berbagai strategi yang dipakai oleh para pengubah ya, para change agents untuk mengubah perilaku masyarakat. Gitu. Kita untuk memudahkan analisis kita lihat saja misalnya pada saat pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali yang berubah ya. Sekarang kita dalam bergaul juga tidak bisa lagi secara tatap muka dalam jarak yang tidak memenuhi syarat. Ya kita banyak melihat peristiwa lah, kerumunan sampai berekses politik gitu kan. Penggunaan itu masker pada setiap kesempatan. Walaupun di dalam masyarakat terjadi juga diskusi-diskusi atau upaya-upaya untuk ini. Nah sekarang kita lihat misalnya kita akan disediakan vaksin coronavirus gratis oleh pemerintah. Dalam perkembangannya kan timbul juga perdebatan gitu kan. Karena di situ juga masih ada nada-nada coercion, pemaksaan gitu. Padahal ternyata upaya-upaya penanggulangan kesehatan itu tidak menyebabkan seseorang menjadi terpidana kalau melanggar misalnya. Tapi undang-undang tentang karantina kesehatan itu bisa memaksa Anda terpidana, sehingga agak repot juga masyarakat umum itu bingung gitu kan. Kalau saya tidak divaksin nanti didenda 5 juta. Gitu kan, padahal itu harusnya tidak menyebabkan hal semacam itu. Nah, kita ikuti aja jalur pemerintah karena pemerintah juga dikontrol oleh DPR ya, yang notabene itu wakil kita, paling tidak secara konsepsional. Baik, itu adalah tentang berbagai strategi. Ada pertanyaan?